Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gigi Bagus ya, channel yang nikmati setiap prosesnya. Untuk konten kali ini mau tanya jawab dengan Mas Toto Wahyu. Mas Toto ini dari Bojonegoro teman-teman. Teman waktu di Persibu Bojonegoro. Waktu piala IPL ya, IPL dan AFC. Mas Toto Wahyu ini dulu teman seperjuangan di Persibu. Mungkin bisa dikenalkan Mas Toto kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gigi Bagus 07. Oke, hari ini saya ketemu Mas Gigi, namanya Mas Gigi, atas waktu dan tempatnya. Oke, perkenalkan, nama saya Toto Wahyu Setiawan, pemain kelahiran di Ciboyo 32 tahun yang lalu. Di ini silaturahmi juga, yang materi untuk silaturahmi. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Mas ya, karena kesempatan seperti inilah. Jadi silaturahmi betul. Jadi teman-teman kalau di sepak bola biasa manggil saya Toes ya, atau Kes. Seperti itu teman-teman. Oke, silakan, terima kasih. Mungkin saya mau ini Mas tanya-tanya tentang perjalanan karir Mas Toes di dunia sepak bola. Dari awal merintis sampai ke profesional, itu gimana ceritanya kok sampai bisa menjadi pemain profesional? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di awal mula dulu saya ikut SSB itu kelas 1 SMP Mas. Kelas 1 SMP, saya SMP Negeri 2 Bojonegoro. Nah, di sekolah itu ada ekstrakurikuler sepak bola, namanya sekolah sepak bola Putra Malopati. Itu pertama kali. Nah, di Putra Malopati itu saya berlatih terus ya, mulai dari kelas 1. Kelas 2, kelas 3 itu 2006 ada seleksi Persibu Liga Remaja Mas. Alhamdulillah saya masuk perwakilan dari SSB Puma. Alhamdulillah saya masuk lanjut sampai piala spek, lanjut lagi sampai waktu kita pernah satu tim Mas di Porprov ya, Porprov. Sama kita kenal sama Mas Toto Wahyu ini di Porprov teman-teman, satu tim. Mas Toto ini adalah seorang striker yang ideal ya. Kaki kirinya mungkin sebenarnya bukan ideal teman-teman, sebenarnya bukan ideal. Di awal mulanya kenapa saya dikenal terutama di Bojonegoro itu sebagai penyerang yang memiliki kaki kiri yang lebih istimewa daripada di kanan. Sebenarnya awal mulanya karena saya cedera lutut Mas Didi. Cedera lutut kaki kanan ya. Akhirnya cedera lutut. Iya, sebenarnya kanan kiri saya insya Allah bisa. Tapi karena saya kaki kanan cedera lutut, akhirnya mau nggak mau saya pakai kiri terus. Akhirnya terkenal idealnya The power of kepepet kaki kiri berujung malah menjadi berkah. Betul. Menjadi kekuatan kaki kirinya ya. Iya betul. Jadi berkahnya mungkin lebih ke identitas. Sama setelah siapa atau setelah ideal itu tuh. Nah seperti itu. Mungkin lebih gitu. Terus dari Persibu Junior, dari Porprov terus ke klub mana lagi Mas? Saya sempat di 21 Mas. Itu masih banyak pemain senior. Termasuk yang belum main itu termasuk saya. Di Jawa itu juga main itu di Gresik kalau tidak salah. Di Gresik di waktu itu yang megang pelatihnya Cak So. Oh, Pak Deso. Ya, sama Wajir itu ya juga itu sama Mas Bano Pramuji kalau salah mulai dari itu saya mulai benar-benar punya keinginan lebih di sepak bola, paling enggak bisa masuk jenjang ke profesional. Itu terus ke tim profesional dari Liga 1 2 itu mana
kali saya belum langsung ikut itu Mas Didi ya. Pertama kali saya sempat hanya sekedar ikut latihan senior, tapi saya pikir pada saat itu main lokal kalau memang nggak benar-benar punya kualitas mental dan lain sebagainya, itu saya pikir sulit untuk dikasih kesempatan di rumahnya sendiri. Jadi saya punya pikiran kalau saya nggak keluar, jadi saya pasti nggak bakal berkembang. Itu satu, mencari pengalaman dulu ya, nggak berkembang. Terus pasti kesempatan minim. Nah, jam terbang, betul, jam terbang bermain nggak mungkin dapat lagi. Ya benar begitu. Jadi saya putuskan untuk keluar. Saya beranikan diri untuk keluar. Saya coba ikut seleksi PSI Seragen Divisi 3 Jawa Tengah juga. Jawa Tengah ya. PSI Seragen Divisi 3 kecoret Mas Didi ya. Kecoret. Betul. Ya. Di sana itu saya benar-benar sama Bayu Angga di di sana itu kita benar-benar makan seadanya karena uang saku juga mepet. Perjuangan menulis karir. Kecoret Mas Didi. Kecoret. Terus saya pindah ke Persib Pekalongan. Oh, Persib Pekalongan. Ya, pada saat itu masih Divisi 2 teman-teman. Masih kalau sekarang kan Liga 3, Liga 2, Liga 1. Dulu divisi di Persib Pekalongan kecoret juga, cuma akhir-akhir Mas Didi saya penentuan pemain terakhir betul. Ya? Betul. Coret juga. Ya. Terus coret di Divisi 2. Akhirnya saya pulang karena ada nikahan kakak saya pulang. Pada saat itu memang sudah benar-benar nggak punya uang, jadi jual HP ya Mas. HP saya jual. Karir Dulu itu HP Nokia masih masih jadul banget. Itu kalau seingat saya itu laku 150 Mas. 150. Iya, 150.000. Saya buat ongkos pulang ya karena acara nikah kakak saya, jadi saya emang nggak minta bantuan siapapun. Saya dikasih tim dikasih 100.000 Mas. Nah, tapi saya rasa belum, nanti saya berjalan kemana Ya, kurang lah naik kereta ya. Akhirnya saya mau nggak mau jual HP. Pulang itu naik kereta. Jadi seperti itu Mas, saya kecoret. Dari Pekalongan pulang pulang itu saya tetap latihan ya, sempat bikin blog mungkin pemain muda ya. Iya, kalau sedikit frustasi. Tapi kembali lagi ke tujuan awal. Ya, tapi itu bukan akhir ya. Betul. Ya, bukan akhir dari segalanya lah. Kalau Betul. itu kegagalan itu harus diambil positifnya kan. Benar. Mungkin ada tempat lain yang lebih baik kan. Ya benar. Jadi tetap dulu itu saya nggak punya mentor Mas Didi ya. Sebagai pemain muda itu kan sebenarnya kita Harus penting. ada mentor. Penting. Pembimbing itu Betul. penting banget. Mentor yang tepat untuk membentuk karakter kita, ya, untuk memotivasi kita. Jadi harus benar-benar tepat. Jadi saya itu mentor saya itu dulu kakak saya itu dulu mentor saya. Juga pemain bola. Ya. Sebenarnya juga bakat di sepak bola, tapi karena ekonomi jadi bekerja, memutuskan untuk kerja. Jadi beli sepatu juga enggak, kurang mampu. Sebenarnya bakat banget kakak saya. Striker juga Mas, tapi lebih ke teknik, lebih ke benar-benar pribadi, dari karakter itu. Terus dari situ terus ke seleksi ke saya pulang dulu Mas Ji ya, pulang dulu terus saya latihan terus di rumah. Saya nambah terus, saya puasa itu 1 bulan, pas bulan Ramadan itu saya tetap puasa. Tempat saya kan dekat dengan Solo Mas Ji ya. Dulu kalau airnya menyusut itu ada pasir. Oh, pasir itu ya kan ya. Kayak pasir pantai. Itu saya nambah terus setiap hari. Saya nambah terus motivasi diri saya sendiri. Saya sering ngumpulin koran, ngumpulin majalah yang sebenarnya tentang orang-orang sukses di sepak bola, orang-orang yang bisa menginspirasi saya di sepak bola. Tak kumpulin, tak jadikan briefing, tak jadikan motivasi buat semangat. Karena di rumah itu memang tekanannya lebih besar. Di rumah itu kadang ada tetangga yang ngomong kerja, pasti ada. Mau jadi apa? Komentar-komentar itu pasti ada. Benar. Jadi saya memutuskan untuk pergi dari rumah, dalam arti bukan pergi tanpa izin teman-teman.
pergi izin ikut saudara untuk batu loncatan, kemudian saya ikut internal, ikut Genagem Bayangkara MC ada satu. Dari situ pelatihnya Pak Sutron dari Jombang, sama yang satu saya masih lupa ya, kata dari Kediri, tarik Kediri. Itu awal mulanya seperti itu. Terus dari internal itu ke Genagem terus berlanjut ke Ada informasi masih di kota itu. Informasi dari pelatih saya dari Jombang dan Kediri tadi. Informasi kalau ada seleksi di PSID Jombang di satu. Jadi saya nekat aja. Nekat mulai berangkat ikut truk sapi. Truk ngangkut sapi. Bayangkan teman-teman, perjuangan untuk menjadi staffer sangat satu ya. Ikut truk sapi karena memang kita harus irit ongkos ya Mas ya. Hemat ongkos itu ikut truk sapi sampai yang mendekati kota Jombang. Akhirnya dari sana ada teman pelatih yang jemput pada saat itu. Jadi kalau kita ingat-ingat itu memang wah luar biasa. Perjuangannya patut dibanggakan ya kalau ada hasilnya itu. Iya. Akhirnya dari Jombang masuk seleksi itu sebenarnya di sana itu sudah terbentuk tim Mas Di ya. Sudah terbentuk tim dari kompetisi internal mereka. sudah ada pilihan pemain lah ya. Sudah, tapi alhamdulillah kita bisa menunjukkan kualitas di lapangan. Nah, mungkin pelatih Punya penilaian senang ya, karena pada saat itu saya main terus, dituju main terus daripada pemain-pemain lain. Mungkin tim pelatih juga penasaran. Jadi pada saat itu saya ngegul terus ya, sampai di pilihan utama pelatih lah. betul, sampai panggil masuk satu. Karena emang gitu ya. Di dua nggak masuk, di tiga nggak masuk, di satu malah masuk. Itulah rezeki teman-teman. Tidak ada yang tahu. Yang penting tetap bekerja keras, latihan terus Mas Tules. Betul. Mas Tules contoh yang patut dicontoh. Pantang menyerah. Harus. Dari Jombang terus ke mana Mas? Dari Jombang kan saya putaran pertama itu kan PSID Jombang nggak lolos ya. PSID Jombang nggak lolos, tapi pada saat itu saya menyandang top skor tim. Top skor tim tak biasanya juga ya. Terus setelah lawan Sumbawa saya cetak 2 gol tadi pada saat lawan tuan rumah. Akhirnya PSID Jombang nggak lolos, Persisum Sumbawa Besar lolos. Ya, saya ditelepon manajemen Baru memperkuat Persisum Sumbawa. Akhirnya dengan senang hati. Jadi ada 2 pemain dari Jombang yang diambil, satu Faisal Abdullah dari Mojokerto sama Pak Wahyu dari Bonosari. Saya berangkat ke Sumbawa, alhamdulillah. di Liga 1 ya. Liga 1 ya. Di 1 dulu. Di 1. Alhamdulillah ini sama perjalanan Terus dari Persisum Sumbawa dari Sumbawa itu kita lolos sampai 8 besar sama saya. Iya. Mau lolos ke divisi utama sampai 8 besar kita lolos. Dikan di persengangan Nganjuk. Kalah sama Persenangan Nganjuk. Iya, pada saat itu tawuran Mas. Tawuran rame banget. Tapi mungkin tensinya tinggi banget kan. Pemain Nah, muda ya. Emosi nggak terkontrol. Benar. Di Sumbawa alhamdulillah di putaran kedua juga sama top skor tim Mas. Ya alhamdulillah top skor tim di Sumbawa pada saat itu. Jadi bagi saya itu luar biasa pada saat itu, padahal saya masih bawa cedera lutut yang kambuh-kambuhan Mas. Belum terlalu pulih total lah ya. Dari Persisum Sumbawa terus lanjut ke Timalang, lanjut ke Mataram Lombok Mas. Oh di Lombok ya. Jadi di sana ikut ada tim di sana itu internal mereka cuma ada skala besar Mas. Misal kayak Lombok gitu ya. Iya. Pulau Lombok besar. Sumbawa Barat pada saat itu. Kayak sistem Tarkam gitu ya. Iya, tapi pemain asing, pemainnya Jawa, pemain terus dari Lombok ada cukup ruang Mas. Ruangnya dari mana Lombok? Dari Lombok. Di sana sempat saya ditawari PNS ya, di PPTG itu dinas PU.
Sumbawa. Tapi harus ngabdi 5 tahun teman-teman. Tapi saya nggak saya masih fokus juga di sepak bola, pengen lanjut karir sepak bola betul. Terus kok itu mas sempat dipanggil PON NTB. Oh, PON NTB. Ada 3 pemain dari Jawa. Untuk PON Riau. Ikut PON NTB itu 3 pemain, satu Faisal Abdullah dari Mojokerto, Slamet Santoso dari Surabaya, Oto Wahyu saya sendiri dari Mojokerto. 3 pemain itu sebenarnya masuk di PON NTB karena waktu yang mendekati dan mendesak, terus Sumbawa itu rumit akhirnya ya karena waktu sudah tidak menentu, akhirnya kita tidak bisa ikut gabung mereka. Jadi meskipun itu kita sempat ikut tim sudah pelatih juga sudah oke. Jadi ya namanya rezeki teman-teman itu ya. Terus kok sampai bisa masuk Persibu Mas Wes, gimana ceritanya? Setelah melalang buana akhirnya kembali ke tanah kelahiran. Ya benar. Memang Persibu itu semua impian anak-anak muda, anak-anak kecil di Bojonegoro Mas. Benar banget. Karena